Halo, apa kabar? Ketemu lagi di channel Road Runner 69. Kali ini kita ada review produk lagi, yaitu Bluetooth intercom helmet ya. Jadi sesuai dengan judulnya, ini ada Reso Pilot Pro. Saya baru ambil ini. Ini masih keluarganya Retouch ya. Saya sebelumnya mungkin di helm yang merah ini ada Retouch X5, tapi ini kita mau upgrade ke Reso Pilot Pro ya. Jadi ini memang satu yang tertinggi dari Retouch. Ada X8, di atas X5, X8, lalu ini yang paling tinggi yaitu Reso Pilot Pro. Ini mungkin kalau nggak salah sih setara dengan Cardo ya, Cardo Packtalk Pro ya kalau nggak salah. Nah, anyway, nanti kita bahas fitur-fiturnya. Oke, kita bahas dulu spesifikasi dari Reso Pilot Pro ini. Kalau dari spesifikasinya sih memang ini pakai namanya DuoSync katanya. Jadi kombinasi antara mesh dan Bluetooth ya infonya. Jadi saya juga belum paham sih. Nanti kita pasang di helm kita, baru kita mungkin lebih detail-detailnya akan lebih ini ya, lebih oke. Range-nya dari 2,5 km untuk point to point. Jadi point to pointnya maksimum 2,5 km, cukup jauh ya. Sedangkan untuk grup talknya atau grup totalnya, kalau dia bisa hopping ya, jadi satu orang ke orang lain, jadi bisa bridging ya. Jadi dari misalnya saya terus ke paling dekat 2,5 kilo mungkin, tambah lagi sampai total 12 kilo paling jauhnya ya. Jadi selama yang ada di antara kita dan orang lain itu ada beberapa yang pakai Reso juga, itu nanti maksimum bisa sampai 12 kilo. Ini maksimum sampai 30 rider, jadi cukup banyak ya. Baterainya 1950 mAh, kira-kira 18 jam musik dan 13 jam intercom ya. Hampir ya, kita riding nggak mungkin 13 jam terus menerus ya, jadi harusnya cukup ya. Noise reductionnya udah pakai AI powered sampai 140 km per jam. Jadi kalau kita ngebut anginnya kencang 140 km per jam tuh suaranya masih aman. Audionya pakai drivernya atau speakernya pakai 40 mm hi-fi sound, dan ini udah waterproof IP67. Terus connectivity-nya tentunya tadi ada Bluetooth 5.2, 5.3, kamera direct connection, bisa kita konekkan ke GoPro, DJI dan Insta360 ya untuk koneksi suaranya terutama. Jadi suaranya kita bisa dubbing ke kamera. Ini nanti kita coba juga. Kemudian saya pakai DJI, katanya kalau di DJI harus pakai kabel ya, kabel C to C. Siapa tahu udah di-upgrade untuk Osmo Action 5 yang ada di helm terutama, jadi kita bisa connect. Feature smart voice-nya, kontrolnya pakai ada smart voice control ya, jadi pakai suara. Kalau nggak salah Reso, kalau nggak salah kita bisa perintahkan si Bluetooth controlnya dengan suatu misalnya volume up, volume down dan lain-lain. Ada OTA-nya, jadi over the air update, jadi kita bisa update si firmware-nya ini menggunakan OTA melalui Resolink. Ada aplikasi namanya Resolink application. Terus juga ada SOS collision sensor. Nah ini yang mungkin kalau kita lagi riding sendirian, amit-amit ya, ada accident, terus kita bisa setting nomor telepon untuk daruratnya kemana ya. Ada FM radio juga dan lain-lain. Dual mesh systemnya combines hardware sama software mesh ya for seamless long distance communication. Katanya sih lewat 4G-nya. Jadi kita lewat connection mobile phone-nya ya. Jadi bisa connect juga. Jadi bahkan bisa detect rekan kita ada di mana ya, di map ya. Jadi itu kita belum coba, nanti kita coba. Sayangnya mungkin
harusnya pakai Reso juga Pilot Pro baru bisa oke ya. Kalau cuman saya sendiri mungkin ya agak sulit. Terus AI noise reductionnya tadi ya udah menghilangkan suara angin dan juga lingkungan sekitarnya dari kecepatan tinggi, dalam kecepatan tinggi. Bahkan kamera integration tadi kita connect ke action kamera untuk merekam baik suara kita maupun suara komunikasi dari tim yang lain. Jadi bukan hanya suara dari kita aja, tapi yang direkam juga dari teman-teman kita yang menggunakan Reso juga tentunya, atau terkonek ke dalam group call-nya. Mountingnya ada magnetic, jadi udah mirip Cardo ya, tuh yang pakai magnetic, jadi bisa langsung di lepas dengan mudah. Ini ada garansinya sampai 3 tahun. Oke, kita coba unboxing dulu kali ini. Ini plastiknya udah saya buka. Ya, di sini ada QR code untuk mungkin untuk aplikasi ya. Ini diimport oleh PT Maytech Indo Resources Tanjung Priok. Oke. Boxnya bagus ya. Nah, ini di sini ada fiturnya dual sync, 30 rider, cross brand hardware. Nah, ini bisa Cardo ke Sena Cardo Connect ya. AI noise reduction, kamera direct connection, smart voice assistant, hi-fi fidelity, sound quality. Nah, kita dengerin nanti suaranya oke nggak untuk musik, collision sensor, SOS, OTA update, dan track ya. Ada untuk mapnya kali. Oke, ini dari China ya, Xiangxin. Oke, Adventure in Sync. Nah, ini ada Reso Pilot Pro cross brand hardware connectivity, bisa connect ke Cardo sama si Sena kayaknya. Dual sync dual band hybrid mesh. Oke, nah ini dalamnya seperti ini. Ini produknya dan ada kardusnya. Kita ambil dulu. Produknya bagus banget ya. Buatannya halus. Ini ada rotary encodernya. Ada tombol di atas, tombol untuk call-nya di bawah kayaknya. Ini ada titik di bawah. Ini ada tombolnya satu ya, sini. Ini ada konektornya, sepertinya untuk ke magnetic konektornya nanti ke dudukannya. Oke. Kardus pertama isinya kabel charger C to USB-C to USB-A. Nah, ini speakernya dan mic-nya juga. Speakernya biasa ya, cuma ada nama Reso aja. Ini 40 mm driver. Konektornya proprietary ya, khusus ya, jadi nggak bisa ke connect yang lain tentunya ini ya. Speaker sama apa? Mic-nya. Oh, sorry. Hanya mic-nya aja yang menggunakan koneksi khusus. Untuk headsetnya itu pakai konektor 4 ya. Ini semacam kayak apa ya? Anyway, ini mungkin nggak bisa di connect ke tempat lain kecuali kita pakai konektor yang sama. Mungkin kita connect yang sini masih bisa. Harus kita lihat kabelnya nanti ya. Oke. Itu kita pakai kabel charger sih nanti aja ya, perlu lagi. Ini ada lagi satu lagi di dalamnya. Ups, robek. Wah, cuman keluar, susah banget keluar. Oke, bisa diambil. Robek nih, sayang, harusnya bagus. Oke, wah ini ada beberapa. Pertama cradle-nya, ini adalah bracket untuk di helmet. Nah, ini connect ke mic sama ke speaker tadi ya. Konektornya yang 4 pin tadi. Kita pasang. Magnet. Ya, jadi kalau melepas ini mesti tekan, kita tarik ke depan.
pasangnya magnet. Kayaknya kalau udah di helm akan lebih mudah. Ini ada mic untuk yang model open half face ya, jadi kita bisa pakai ini. Tapi karena saya mau pasang di helm NJS Cross, jadi kita pakai yang standar. Ini ada stiker untuk tempel ke helmnya biar speakernya bisa kita buka tutup. Ada padnya. Nah, ini kita bisa pasang di helm ya, jadi bisa nempel ke sana. Ini buat apa ya? Ini buat apa saya nggak tahu nih. Nanti kita coba lihat di manual. Nah, ini bracketnya. Nah, cradle-nya itu kita bisa pasang pakai penjepit. Ini penjepitnya modelnya plastik, bukan besi ya, jadi aman mungkin untuk helmnya. Kita pasangnya di mana ini? Oh, seperti ini mungkin ya. Nah, ini jadi kita masukkan penjepitnya, lalu kita masukkan ke dalam helm ya. Kalau mau pakai stiker 3M, ini ada stikernya disediakan. Nah, kita juga sama modelnya, masuk ke dalam. Kita coba pakai ini dulu aja, penjepit, supaya kalau mau dipindahkan gampang. Kalau pakai ini ya kita harus ganti stikernya ya. Oke, itu tadi. Nanti kita langsung pasang ke helm NJS Cross. Oke, ini helmnya udah kita siapkan ya. Ya, kita udah buka paddingnya. Pertama-tama kita mau pasang speakernya dulu. Ini karena ada di sebelah kiri, jadi yang pendek kita pasang di sebelah kiri dulu ya. By the way, kita nggak pasang busa perekatnya tadi yang 3M ya, karena di helmnya udah ada busanya, jadi ya harusnya sih bisa melekat dengan baik. Velcro-nya itu melekat ke dinding helmnya. Kita pasang. Oke. Yang berikutnya kita pasang bracketnya dulu sini. Kita pasang agak ke depan sini. Agak keras. Ya, oke. Di sini ya. Sebelah kiri. Agak ini cukup pas ya, nggak terlalu lebih ini apa, tidak terlalu longgar, jadi pas banget. Ini kita selipkan di antara karetnya, ini kabelnya masuk melewati sela di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini masuk ke antara bawah karet ini, lalu kita masukkan kebalik padding belakang ini. Oke. Sini dulu. Nah, ini ada dua hal. Pertama, kita connect dulu mikrofonnya. Mikrofonnya kita pakai yang model dalam ya. Jadi kita tempel di sisi kiri juga, ada di bagian dalam ada stikernya, kita pasang di sana. Kita lewatkan sebelah dalam ini. Oh, tadi mungkin ini buat perekat kali ya, supaya bisa
coba supaya kabelnya lebih rapih ini kayaknya. Kita gunakan di sini, nempel. Iya, bisa. Ini lumayan ya buat nempelin kabel. Kayaknya sih buat supaya kabelnya nggak keleweran, atau kadang-kadang kan suka memang ribet kabelnya. Kalau ini kita bisa tempel, nah jadi lebih rapih. Oke, kita coba masukkan dulu. Nah, tutup dulu ya. Oke, berikutnya kita pasang koneksi kabel ke speaker. Mana tadi? Ini udah. Oh, kabelnya satu lagi mana ini? Udah. Oh, ini dia. Oke, kita pasang kabel speakernya, colokkan ya, kita masukkan. Supaya rapi, kita bisa pasang stikernya. Kabelnya kita rekatkan di mana ya? Copot ini. Oke. Kabelnya juga bisa kita tempel ke belakang supaya lebih diem ya, nggak kemana-mana kabelnya. Kalau enggak ya kita pakai lakban juga bisa sih. Oke, itu udah rapi. Kabel kita masukkan ke bagian belakang dari kepala ya, supaya rapi. Ini kita lewatkan di sela sini ya, harusnya sih udah rapi ya. Oke, ini kita pasang lagi. Kita rapikan inner liner. Kita pasang lagi padding dalam ke klipnya masing-masing.
Oke, udah. Oke, sudah terpasang. Kita cek lagi. Semua sudah rapi. Oke. Ini kita bisa masukkan sini langsung nempel ya. Jadi oke banget. Coba kita singkirkan dulu yang tidak perlu. Oke, ini tadi kita udah pasang di NJS Cross kita yang merah ya. Kita coba. Oke, ini kita udah connect kan ya. Aplikasi sudah saya download tadi. Coba kita aktifkan. Dia connecting. Tadi pas dinyalakan itu ada bunyi semacam suara ya. Coba ya ini connecting. Nah, volumenya udah ada. Oke, tadi kita udah coba nyalakan ya. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah pairing dulu Reso ini ke Bluetooth handphone kita. Ya seperti biasa, kita aktifkan Bluetooth-nya tentunya untuk setting ya. Jadi siap untuk pairing di HP-nya. Lalu kita tekan tombol bagian bawah, yang belakang bagian bawah. Tombolnya hanya 3 ya, satu di depan sini. Ini satu tombol, di atas satu, dan di bawah satu. Nah yang di bawah ini kita tekan terus sampai nanti di dalam kedengaran suaranya Bluetooth pairing. Nah waktu udah Bluetooth pairing dia akan terus ngingetin Bluetooth pairing berapa kali. Nah kita bisa cari di handphone kita unitnya ya. Jadi saya udah namain tadi itu Roadrunner 69 misalnya. Nah itu kita pilih itu, nanti pair. Setelah pairing successfully, kita bisa lihat connected, baterainya 100% aktif ya. Ini udah connect ke Bluetooth kita atau BLE ya, Bluetooth low power lah, atau yang versi paling baru. Masing-masing handphone beda-beda ya. Nah setelah itu baru kita buka Reso-nya, aplikasi Reso Link-nya. Pada saat dibuka dia akan minta connect juga, lalu reconnect atau connect. Nah setelah connect maka fiturnya semua bisa didetect di dalam Reso Pilot Pro ya. Jadi namanya kita bisa rubah, unit headsetnya dan lain-lainnya. Di sini bisa kita atur volume. Menunya ada beberapa menu ya. Ada home, ada groups. Jadi kita bisa bikin grupnya mungkin. Nah, ini harus saya coba bareng-bareng teman-teman yang lain ya. Ada grup, ada musik dan FM radio di sini. Jadi kita bisa langsung play Spotify kita dari sini ya. Jadi tidak perlu buka Spotify lagi, bisa langsung play di sini. Tentunya album dan lainnya harus pilih di Spotify. Ada profile, di sini ada profile, jadi bisa lihat berapa jarak tempuh kita udah berapa jauh dan lain-lain. Ada OTA, kalau mau update, ini sepertinya ada update nih. Update firmware. Ya, ini ada update, mungkin nanti kita update ya habis ini, karena ini baru. Oke, apalagi ya, profile, audio setting juga bisa lihat di sini. Ada intercom, musik, volumenya bisa beda-beda, kita bisa atur. Mikrofonnya kita bisa matiin, bahkan block noise macam-macam ya. Di sini ada intercomnya, bisa volumenya low atau high, audio mixing rasionya, audio mixing speednya. Jadi ini ada untuk during mass intercom sama when hearing group intercom sound dan background volume kayak musik, itu bisa diatur audio mixingnya mau yang seperti apa. Ada musik, bass volumenya bisa tinggi atau rendah. Terus FM radio juga kita bisa atur volumenya. Announcementnya juga kita bisa atur volumenya. Phone call kita bisa atur.
mikrofon tadi ya, kita bisa atur volume mikrofonnya. Ini bisa dinaikin nggak? Oke. Oh, nggak bisa, hanya 3 level, low, middle, sama high untuk mikrofon. Automatic volume, ini bisa diatur. Noise block levelnya kita bisa naikkan. Reduce music volume on notify. Jadi bisa turun volume musiknya pada waktu ada notifikasi. Ada equalizer juga di sini. Unit EQ bisa diatur. Sound effect selectionnya classic, smooth, dan lain-lain, atau treble boost ya. Balance, kita pilih balance. Action camera audio setting, my voice and group voice, jadi gabungan semua. Action camera include noise nggak? Mungkin kalau action camera bisa masuk noise-nya, bisa disertakan apa nggak, bisa begitu ya, atau dimatikan, jadi langsung dihilangkan noise dari dulu. Misalnya suara mesinnya jadi nggak kedengeran. Music quality barrier-nya smoothness, quality priority, wheel adjustment-nya untuk volume atau untuk apa ini? Jadi tombolnya ada 1, 2, 3 tadi kan, depan ini 1, atas 1, bawah 1, yang satu lagi rockernya ya, atau rollernya. Restore audio default, that's it ya. Untuk settingan audionya banyak banget ini. Language-nya English, FM band-nya worldwide, emergency contact. Nah, ini kita bisa masukin, saya udah masukin nomor istri saya. User guide, unit connection guide, voice command, dan lain-lain. Jadi kalau lupa komennya bisa dilihat sini. WLAN-nya ada ya, ini kalau ada wifi ya, kalau ada wifi, tapi boleh juga nih kita connect ke wifi. Select 5 GHz band on your mobile hotspot. Ini kita konekkan ke wifi rumah, siapa tahu kalau mau update OTA jadi lebih ini ya. Hotspot, jadi kita bisa connect ke hotspot. Jadi ya kalau ada hotspot ya connect ke hotspot, kalau nggak ada ya that's it ya. Oke, ini mungkin nanti aja lah. Ini udah connect. Oke, OTA tadi udah ya. Jadi ada today distance-nya berapa kilometer, total distance-nya berapa kilometer, bisa diatur, bisa didetek. Intercom grup 1 kalau mau di setting, dan lain-lain. Jadi that's it sih fiturnya. Yang lain sih nanti kita coba bareng-bareng ya kalau udah bisa connect. Tapi kalau sendirian paling setel musik, untuk Bluetooth, angkat telepon, dan lain-lainnya. I think that's it. Ini udah berhasil kita connect. Nanti kita review di jalan gimana suaranya, musiknya, dan lain-lain ya. Harusnya sih bagus, karena by the way kita bisa atur di sini. Kalau enggak kan kita ngatur di dalam sini sulit ya. Ini ada EQ-nya lagi. Harusnya sih canggih ya. Itu aja dulu. Saya belum bisa bilang suaranya gimana. Harusnya sih lebih oke untuk musik. Nanti saya berikan opini waktu kita udah pakai di jalan. Oke? See you.